Hingga sekarang DPR belum memutuskan satu nama komisioner untuk melengkapi komposisi pemimpin KPK menjadi 5 orang. Komisi anti rasuah yang dibentuk di masa Megawati Soekarno Putri ini terancam lumpuh jika 3 komisioner KPK menyusul Bambang Wijoyanto ditetapkan sebagai tersangka. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Pasal 32 Ayat 2 disebutkan dalam hal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana, maksudnya tindak pidana kejahatan, akan diberhentikan sementara dari jabatannya. Iya, kalau kita bilang tadi satu sudah jadi tersangka ya, kemudian 3 sisanya sudah ada yang melaporkan, artinya habislah semua dan Busro Mukodas juga belum ada penggantinya. Benar-benar lumpuh tampaknya akan begitu, Bang Don. Iya, kita pernah bertemu dengan Abraham Samad sama BW sebelum kira-kira minggu lalu lah. Ada beberapa orang media yang agak terbatas. Lalu kemudian BW itu bilang, saya tidak akan mengizinkan seorang BW Abraham Samad mengatakan. Abraham Samad mengatakan alasannya. Tapi kalau ini diberhentikan, kalau ini dikabulkan, KPK akan lumpuh. Lalu kemudian agak mengejutkan kita, kemudian ini cerita bahwa dia juga mungkin akan mendekati proses untuk jadi tersangka. Itu kan berarti titik menuju kelumpuhan itu kan makin dekat ya. Dan saya sendiri tidak tahu ya, kalau pilihannya kan Mas Refli yang tahu secara tata negara kan akan segera keluar perpu kan. Cuman kan tetap aja menjadi persoalan. Kalau lihat kinerja mereka selama beberapa tahun ini tampak bagus begitu, rasanya kok kalau kata orang Jawa eman-eman gitu. Eman-eman mengganti mereka begitu. Iya, begini. Sekali lagi ini kan soal prosedur hukum formal dengan kemudian hal yang kemudian kita ketahui bersama ya. Sebenarnya begini. Ini kan hukum ini selalu dibuat dalam kondisi yang normal, dalam kondisi yang bahwa kalau dia jadi tersangka dia akan nonaktif. Maksudnya tersangkanya dalam kasus tindak pidana yang benar-benar tindak pidana, kan kira-kira begitu. Nah sekarang ada ruang sedikit bagi Presiden untuk menunda itu. Caranya adalah dengan tidak mengeluarkan kepres pemberhentian sementara. Sebenarnya kalau tindak pidana yang dilakukan ini sangat serius dan ada desakan publik, Presiden harus mengeluarkan kepres pemberhentian sementara. Ya. Ini merujuk Bambang Wijoyanto. Siapapun nanti yang menjadi tersangka. Tapi selama Presiden tidak mengeluarkan kepres pemberhentian sementara, maka kan BW masih aktif di sana. Kan begitu. Bagaimana kalau nanti yang lainnya juga dijadikan tersangka? Ya jawabannya tetap sama seperti itu. Tapi nanti akan ada delegitimasi dari sisi hukum. Karena orang kemudian membangkang semua terhadap panggilan KPK. Nah, cuma masalahnya barangkali saya tidak tahu Jokowi menghitung bagaimana nih KIH-nya kan? Kalau the worst skenario-nya misalnya harus kawin politik sama KMP dan kemudian pisah dan KIH, ya kan harus hitung-hitung sendiri kan? Kira-kira begitu. Mungkin nggak dari pengamatan Mas. Tapi satu lagi, kalau seandainya kemudian terlalu terlambat menunjuk Kapolri yang baru tersebut sehingga kemudian proses SP3 dan lain masih lama, ya mau tidak mau memang harus dikeluarkan perpu itu. Jadi perpu yang menunjuk PLT itu akan menggantikan komisioner yang dijadikan tersangka semua for the time being, ya. Pertanyaannya kemudian kan siapa yang ditunjuk? Nah, saya mengusulkan yang ditunjuk itu mantan-mantan KPK. Ya kan ada Tumpah Hatorangan, Eri Riyana misalnya. Artinya Presiden harus segera bertindak sekarang ini posisinya begitu? Iya. Bertindak dari mana saja ya? Dari mana saja ya. Kalau pertanyaan tadi politik kan mau kawin paksa dengan KMP, cerai paksa dari KIH, kan kira-kira begitu. Saya kira belum waktunya dan saya kira sampai sekarang ini Presiden masih merasa nyaman berada di KIH dan dia tampaknya lebih mementingkan bagaimana meyakinkan orang-orang di KIH, terutama ketum PDIP dan ketum Nasdem. Kan sudah sempat ketemu juga kemarin. Iya, sudah sempat bertemu daripada menjudikan nasibnya kepada KMP. Saya kira masih terlalu jauh. Jadi memang sekarang suka atau tidak. Menjudikan nasibnya kepada KMP. Suka atau tidak, sekarang memang perhatian fokus masyarakat, publik, sampai ke bawah tertuju kepada kepemimpinan Presiden Jokowi. Makanya tadi kita bicara sedikit tentang mungkin dia solidarity makingnya masih perlu waktu, ya nggak perlu cepat-cepat. Apa sih yang diuber, kan nggak ada yang diuber setan. Tapi kata Mas Imam ini mempercepat distrust masyarakat soalnya. Ya masyarakat mana dulu, Mas? Saya kira sekarang kita yang ribut ini, ya maaf ya, yang ribut ini kan kelas menengah ke atas. Yang di bawah itu lebih melihat bahwa Presiden dan Kabinet kerja dan kerja. Sedikit banyak ada hasil selama 3 bulan.
Yang penting harga cabai jangan sampai melambung mencekik tinggi. leher. Jadi itu, jadi yang gaduh ini kita sebenarnya. Aja masih mungkin Ya, kalau saya sih lihatnya ya bahwa tarik ulur di KIH itu terjadi. Nah, pada saat Pak Jokowi barangkali mengalami kebimbangan, terus kemudian minta saran, dibentuklah misalnya tim 9 ya. Terus kemudian sesudah itu memberikan gesture politik, misalnya bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, itu di satu sisi saya membacanya grip di PDIP misalnya atau di Nasdem itu menjadi kendor, tetapi pada saat yang sama masuk ke wilayah KMP juga belum ada grip yang kuat, tidak ada jaminan. Tapi berbeda dengan Pak Budi, saya melihat bahwa Pak Jokowi ini kan menang bukan karena dukungan partai semata, tetapi ada masa mengambang ya yang pada saat itu mendukung ya orang-orang yang tidak punya attachment, tidak punya keterkaitan dengan partai. Nah, kalau ini dibiarkan terombang-ambing terus, Anda tidak bayangkan Presiden sendiri mengalami devaluasi kepercayaan ya. Nah, terus kemudian kalau devaluasi itu terjadi di kalangan partai pendukung. Ya, kalau terlalu lama Presiden akan mengalami devaluasi kepercayaan, begitu Bang Don? Saya orang yang agak berbeda dengan pendapat banyak orang yang melihat Jokowi itu seolah tidak punya kemampuan. Beberapa kritik dan banyak. Saya masih percaya seorang Jokowi yang piawai berpolitik. Dan itulah sebabnya ketika KIH seperti ini sekarang, merapatlah, bertemulah dengan KMP. Dan itu menurut saya tentu ada pesan yang mau disampaikan. Saya rasa juga ada hal yang menarik sekarang ini, kan dia selama ini kan disebut-sebut sebagai petugas partai. Dan saat ketika BG misalnya dijadikan objek seperti sekarang, bagi saya dia memperlihatkan bahwa saya tidak sepenuhnya harus menjalankan sesuatu yang mungkin di depan mata banyak orang ini sesuatu yang tidak proper. Taruhlah sudah tahu rekening gendut tapi dipaksain supaya kemudian diajukan. Ya gak apa-apa, saya ajukan aja. Kan semula kan banyak orang mengatakan jangan-jangan ini mau pakai tangan orang nih. Lama-lama kita juga mulai percaya. Mungkin benar seperti itu yang terjadi gitu. Iya, but unfortunately DPR kemudian mengiyakan juga. Mengiyakan. Yang saya yakin itu membuat Presiden bingung. Loh, kok diiyakan gitu kan? Kalau saya bukan itunya. Tetapi kemudian ya udah kalau begitu keruh sekalian sambil kemudian kita tunggu tahu kapan kita menjernihkannya dan bagaimana cara menjernihkan. Saya orang yang percaya itu dan itu berarti soal timing. Cuman Pak Mas Imam mengatakan cepat, ini nanti social distrust. Saya mengatakan memang elit ini Mas. Saya rasa ini soal elit karena di bawah baik-baik aja. Tapi kalau kita lihat, saya mengetesnya misalnya dari sosial media. Betul. Begitu saya menulis ini salah satunya adalah selamat tinggal Indonesia. Maksudnya KPK mau meninggalkan Indonesia karena ada ketidakpastian. Itu responnya luar biasa. Artinya publik dengan TV Anda Mas, terus juga TV-TV yang lain itu ngikuti. Kita ini sekarang partisipatif politiknya luar biasa. Jangan dikira orang ya penentu-penentu politik ini kan memang dia di tingkat menengah, tetapi yang di bawah dengan mudah mencerna sekarang dengan adanya politik. Jadi mereka ini bukan orang yang hanya sekedar mikirin harga cabai, bukan. Ini agak penghinaan juga ini terhadap rakyat gitu. Kalau gitu itu baris krim gitu. Iya. Jadi jangan ikut-ikutan mengatakan rakyat nggak jelas gitu loh, Pak. Tapi kalau melihat kondisinya sudah seperti sekarang, dramanya sudah hampir sampai puncak belum sih? Saya rasa belum sampai lah. Tapi kan begini, ada ending segera. Ada bahasa kegiatan yang sangat simbolis ketika Ibu Mega datanglah ke istana bersama KIH beberapa hari lalu. Yang selama ini kan Jokowi harus ke Teguh Umar, Mas. Kan gitu kira-kira. Lalu dibilang bahwa ini memang pertemuan rutin. Tidak rutin itu sebelumnya, dibilang sebulan. Ibu Mega datang ke situ. Belum pernah. Belum ada. Gitu kira-kira. Ini kan simbol. Surprisingly KMP saya kira bersikap secara umum ya konstruktif terhadap apa yang terjadi atau malah sedikit tidak campur tangan. Ya, mereka kita lihat yang dulu biasanya melontarkan peluru-peluru tajam seperti Fadri, itu diam seribu bahasa loh. Itu saya kira pertanda mereka memang mungkin wait and see. Ya, mungkin itu ya. Tapi paling enggak seperti dulu, agresif ya. Nah, kalau saya lihat persoalan atau sekarang. mungkin begini Mas Bas, ketika terjadi pertempuran antara
taruhlah pertempuran, ketidaksepakatan antara presiden dengan partai pendukung, ya yang lain ya tunggu aja lihat siapa yang menang. Ya ada spekulasi Jokowi tadi ya mau meloncat atau kawin paksa. Saya kira terlalu jauh itu ya. Dan yang paling pokok sekarang menurut saya adalah bukan hubungan antara partai-partai koalisi. Ini saya kira kasus BG dari awal kan menunjukkan sebuah kegagalan komunikasi antara ketum PDIP dengan presiden. Ya. Unik. Sebenarnya kalau kita lihat sign dari Jokowi, itu dari awal sesungguhnya jelas bahwa dia tidak akan melantik BG. Itu betul. Kalaupun dia melantik, itu pasti akan memberhentikan. Jadi pilihannya variannya sebenarnya melantik, Lalu Melantik sebentar kemudian diberhentikan. atau tidak melantik. Sama Cuma sekali, kalau ya. melantik memberhentikan itu ada jebakan Batman-nya. Karena harus persetujuan DPR. Ya. Kalau DPR tidak setuju, dia jadi Kapolri lagi. Ya. Kalau DPR setuju, bisa petun. Jadi lebih baik tidak melantik. Jadi kalau lebih baik begitu tidak posisinya. melantik. Tapi jebakan yang paling besar kalau melantik sedetik sekalipun dia akan dipertanyakan Iya, oleh iya. sejarah Nah, itu tentang masalah. presiden melantik orang yang tersangka. Nah, Itu yang lebih jadi berat sign-nya sebetulnya. itu sebenarnya begitu. Cuma sign yang seperti ini belum ditangkap, belum bisa diterima oleh katakanlah KIH. PDIP dan Megawati. Karena PDIP dan Megawati masih menginginkan menjadi Kapolri. Tentu, saya tertarik karena saya ingin kembali ke Mas Imam tadi. Ini kan tadi siapa yang akan seperti apa akhir dari adegan ini? Saya masih percaya seperti kata Mas Imam, ini pertarungan framing. Jadi ada framing sebelah sana dan sebelah sini. Saat ini sampai di situ. Dan sekarang kita tahu misalnya kalau lihat sekuensnya, sekarang kan di DPR bermain politik dengan cerita siapa kemarin itu foto itu? Zainal. Seolah-olah itu lebih menarik dan lebih penting daripada hastonya. Kan itu kalau kita lihat panggung sana kemarin kan gitu. Ini Padahal memainkan persoalan bola lebih muntah besar yang kemudian di hasto. kalau framingnya salah gitu, itu bisa Oke. senjata makan tuan. Saya malah menilai ada fenomena hasto ini bisa political suicide sebetulnya. Dari sudut persepsi publik. Ya. Itu berbahaya sekali ya. Artinya dia mau menembak Abraham Samad, tetapi Kena sendiri. terkena sendiri. Itu kalau seandainya bisa dicermati kerugian yang luar biasa terhadap PDIP. Ya, ya. Saya ingin nambahin Saya satu hal. boleh jeda Oh, dulu boleh tapi kita akan lanjutkan sesaat lagi.